Halo semua, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Sebelum kita mulai, tolong kalian klik warna merah yang bertuliskan subscribe ya. Di video ini saya akan merangkum alur cerita dari film Getten Ragnarok yang dirilis pada tahun 2013. Film ini bercerita tentang penelitian seorang arkeolog yang banyak meneliti tentang peristiwa bangsa Viking 1000 tahun yang lalu. Saya sangat menyarankan untuk kalian menonton film ini sampai habis karena endingnya sangat wow sekali. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita check it out. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang arkeolog yang bernama Sigurd. Dia dulu meneliti penemuan bangsa Viking bersama istrinya, namun sekarang istrinya sudah meninggal terkena kanker akibat terlalu sering mengkonsumsi micin. Sigurd pun membesarkan kedua anaknya seorang diri yang bernama Ragil dan Brage. Sigurd bekerja di sebuah museum yang dimana dia sering sekali mendapatkan tekanan dari atasannya karena terlalu mempercayai hal-hal yang dianggap mitos oleh kebanyakan orang. Di sini Sigurd menjelaskan kepada para relawan penggalang dana tentang kapal Osberg bekas peninggalan bangsa Viking yang keterangannya sangat sedikit sehingga para relawan tidak puas dengan apa yang mereka dengar. Akhirnya Sigurd pun menunjukkan barang-barang temuan lain yang terkait dengan kapal Osberg. Barang-barang ini ditemukan tidak jauh dari di mana ditemukannya kapal Osberg itu sendiri. Dari benda-benda tersebut, Sigurd sangat tertarik dengan benda yang berbentuk kepala ular. Di benda tersebut, Sigurd menemukan ukiran-ukiran yang dia anggap sebuah simbol yang jika diurutkan, itu akan membentuk sebuah kata yaitu Ragnarok. Ragnarok sendiri adalah sebuah makhluk mitologi yang keberadaannya dianggap dongeng semata oleh kebanyakan orang, termasuk semua relawan yang ada di museum tersebut. Mereka menertawai Sigurd dan berniat menarik kembali pendanaan mereka. Setelah itu direktur museum pun kecewa karena sebelumnya sang direktur sudah memperingatkan Sigurd untuk tidak membicarakan hal-hal yang dianggap mitos. Direktur pun memutuskan untuk tidak lagi mempercayai Sigurd akan penelitian bangsa Viking. Di sini Sigurd merasa sangat kecewa. Di malam hari Sigurd kedatangan rekan kerjanya bernama Ellen yang telah berhasil menemukan batu bersejarah berbentuk ukiran-ukiran. Ellen menemukan batu tersebut tidak jauh dari makam Ratu Asa, yaitu ratu dari bangsa Viking. Di batu tersebut Sigurd menemukan ukiran berbentuk sebuah benda yang tidak asing bagi mereka. Benar saja benda tersebut adalah salah satu dari barang temuannya yang berada di museum. Mereka pun mengambil barang tersebut malam itu juga. Setelah itu mereka kembali ke rumah dan meletakkan benda itu tepat pada ukiran batu. Dengan kemampuan di atas rata-rata, Sigurd pun berhasil memecahkan kode-kode yang ada di batu itu, yang dimana itu menunjukkan sebuah peta. Peta tersebut menunjukkan sebuah pulau yang berada di tengah danau. Bangsa Viking dahulu menamainya Pulau Mata Odin. Alan meyakini bahwa di pulau tersebut banyak sekali menyimpan harta karun. Mereka pun berniat mendatangi pulau tersebut. Sigurd mengajak kedua anaknya untuk ikut karena dia menganggap itu adalah sebuah petualangan yang sangat mengasyikkan bagi mereka. Singkat cerita, mereka pun pergi menuju tempat kejadian perkara. Di bandara, mereka disambut oleh seorang wanita yang bernama Elizabeth. Elizabeth sendiri adalah teman dari Ellen. Sigurd menjelaskan maksud kedatangannya kepada Elizabeth ialah untuk mencari barang-barang peninggalan dari bangsa Viking, yaitu di pulau bernama Pulau Mata Odin. Elizabeth pun ikut serta dalam pencarian tersebut dan menyewa seorang pemandu perjalanan. Tanpa banyak cincong, mereka pun langsung OTW Pulau Mata Odin. Mereka mendaki gunung lewati lembah, sungai mengalir indah. Di perjalanan, mereka menemukan bangkai kendaraan Perang Dunia Kedua dan terdapat bunker di area tersebut. Akhirnya mereka pun menemukan danau yang mereka maksud, di mana danau tersebut memiliki sebuah pulau kecil tak berpenghuni. Tentu saja itulah pulau yang mereka cari, Pulau Mata Odin. Mereka menyeberang melewati danau dengan rakit kecil yang mereka buat sendiri. Di pulau tersebut, mereka mencari harta karun dengan alat pendeteksi logam. Bukan harta karun yang mereka temukan, malah bekas peluru dari Perang Dunia Kedua. Hal tersebut membuat Ragil kesal dan ingin pulang, namun Sigurd memilih untuk terus mencari. Kemudian Ragil ngambek dan pergi mencari warung nasi Padang. Di pinggir danau, dia menemukan sebuah tali baja yang terhubung ke dasar danau, sementara yang satunya terhubung ke sebuah bunker kecil. Ragil pun masuk ke bunker tersebut. Di sisi lain kita melihat Brage yang sedang mencari warnet. Di tengah jalan dia menemukan sebuah goa. Karena penasaran, ia pun masuk ke dalam goa tersebut. Saat Sigurd sedang asik mengobrol, mereka mendengar teriakan Brage yang menuntun mereka masuk ke dalam goa.
Di gua tersebut, Sigurd menemukan sebuah lubang yang cukup dalam. Sigurd pun yakin bahwa di dalam lubang tersebut terdapat apa yang mereka cari. Tak menunggu waktu lama, mereka pun turun satu persatu menggunakan tali. Di dalam gua, Alan menemukan helm bangsa Viking yang membuat mereka semua bergembira. Sementara Brett yang masih sibuk mencari warnet, dia menemukan sebuah benda berbentuk telur. Dia pun mengambil benda tersebut dan menyimpan ke dalam tas. Di sisi lain, sang pemandu tak sengaja menginjak satu telur, yang tentu saja dia tidak menyadari bahwa itu adalah telur. Saat sedang mengumpulkan benda-benda temuannya, sang pemandu tiba-tiba meminta bagian dari temuan tersebut. Tetapi Sigurd mengatakan bahwa ini semua akan diserahkan ke museum. Tak terima dengan hal itu, sang pemandu menodongkan senapannya ke arah Sigurd yang membuat suasana menjadi tegang. Karena tak berdaya, mereka pun memberikan barang-barang tersebut. Dia membawa harta karun itu seorang diri dan meninggalkan Sigurd bersama yang lainnya di dalam gua. Kemudian dia menyeberang menggunakan rakit untuk meninggalkan pulau. Namun pada saat berada di tengah danau, ia merasa ada sesuatu yang mengintainya dari dasar danau. Dia tak sadar bahwa telur yang diinjaknya tadi meninggalkan bekas lendir di sepatunya. Dengan polosnya dia mencuci sepatunya yang dimana hal itu justru memancing sang penunggu danau untuk memangsanya. Tak lama kemudian, makhluk besar itu yang belum diketahui bentuknya langsung mencaplok kakek itu bersama rakitnya tanpa meninggalkan bekas. Di dalam goa, mereka menemukan tengkorak kepala dari bangsa Viking. Mereka pun membawa tengkorak kepala tersebut. Setelah itu mereka mencari cara untuk keluar dari goa itu. Beruntung Elizabeth adalah seorang pemanjat tebing profesional dan terakreditasi A, sehingga mereka berhasil keluar dari goa tersebut. Karena hari semakin gelap, mereka memutuskan untuk bermalam di Pulau Mata Odin dan besok akan memulai membuat rakit untuk menyeberang. Elizabeth dan kedua bocil beristirahat di dalam bunker kecil, sementara Sigurd dan Alan tidur di luar sambil menyalakan api unggun. Di sini Alan membuka tengkorak kepala yang mereka temukan dan tak sengaja menemukan sebuah gigi taring yang cukup besar di kepala otaknya. Mereka pun bingung dengan apa yang mereka temukan. Karena penasaran, mereka memutuskan untuk masuk kembali ke dalam goa. Di dalam goa, mereka menemukan banyak sekali tengkorak manusia layaknya kuburan massal. Mereka juga menemukan tengkorak manusia yang baru berusia 40 tahunan dengan tengkorak kepala yang hancur. Di sini Sigurd baru menyadari bahwa petunjuk dari batu temuan yang di awal bukanlah sebuah peta, melainkan sebuah peringatan yang dibuat oleh Ratu Asa. Jadi ceritanya, ribuan tahun yang lalu, ayah dari Ratu Asa ini diperintah oleh Odin untuk membunuh sebuah makhluk besar yang ada di danau dengan imbalan yang cukup besar. Namun Ratu Asa melarang ayahnya karena makhluk tersebut sangat berbahaya. Makhluk itu berbentuk seperti ular dan sisik yang keras seperti baja. Sekarang Sigurd baru sadar bahwa benda yang mirip ular yang selama ini dia teliti adalah makhluk mitologi yang keberadaannya masih ada sampai saat ini. Makhluk tersebut bernama Ragnarok. Di saat yang bersamaan, mereka dikejutkan dengan kedatangan ular tersebut. Mereka pun berhasil bersembunyi sehingga hal yang tak diinginkan pun tidak terjadi. Mereka juga menyadari bahwa Elizabeth dan anak-anak saat ini sedang dalam bahaya. Di sisi lain, Brett yang sedang tidur dibuat terbangun karena telur yang dibawa dari gua telah happy birthday. Saat Brett melihat anak ular yang aneh itu, dia bukan takut malah memberi makan kentang goreng McD. Karena merasa kurang, anak ular tersebut menyerang Brett yang membuat Elizabeth terbangun dan menangkap anak ular tersebut. Elizabeth menyimpan bayi ular di dalam sebuah kotak besi. Pagi harinya, bayi itu terus-terusan berontak ingin keluar karena lapar. Karena ikatan batin ibu dan anak, hal tersebut membuat bunker yang mereka tinggali ditarik oleh sang induk ular dari dasar danau. Ketika berniat keluar, pintu bunker tersebut macet yang membuat mereka terjebak di dalam. Sigurd dan Ellen yang melihat hal itu pun mencoba membantu membukakan pintu. Dengan aksi yang tidak menegangkan sama sekali, akhirnya mereka pun berhasil dikeluarkan dari bunker tersebut. Setelah itu mereka pun mencari alat-alat yang bisa membantu mereka untuk menyeberang. Tanpa sengaja, Ellen menemukan kotak yang berisi bayi ular tadi. Alan pun berniat membawanya pulang karena dia menganggap itu adalah temuan yang berharga. Di sisi lain, Elizabeth berhasil membuat sebuah jembatan dari tali. Ellen pun orang pertama yang menyeberang tali itu, kemudian disusul oleh kedua bocil. Saat giliran Sigurd, tali yang dia gunakan malah macet yang membuatnya terjebak di tengah-tengah. Dan dengan sigap Elizabeth menghampiri Sigurd dan membetulkan tali Sigurd yang tersangkut. Namun ketika itu juga, sang penunggu danau datang yang membuat mereka berdua kaget dan jatuh ke danau.
Ketika hendak dicaplok, Alan menembak mata si ular dengan sebuah suar. Mereka pun berenang ke tepian dan berhasil kabur. Ketika melanjutkan perjalanan, mereka kembali dikejutkan karena sang ular tetap mengejar mereka. Karena takut, mereka pun memutuskan untuk bersembunyi ke dalam bunker besar yang tadi mereka temukan ketika di perjalanan menuju Pulau Mata Odin. Di dalam bunker, mereka mencoba mencari jalan keluar lain. Akhirnya mereka pun berhasil menemukan jalan keluar dengan mengikuti jalur pipa udara. Setelah membuka pintu keluar, Ellen terlebih dahulu naik. Ketika hendak memberikan tas Ellen, Sigurd baru menyadari bahwa Ellen telah membawa bayi ular yang membuat sang induk ular terus mengejar mereka. Ellen mengatakan bahwa bayi ular tersebut akan membuktikan kepada orang-orang yang selama ini tidak mempercayai apa yang mereka yakini. Karena tidak ingin berdebat, Sigurd pun memberikan tas itu kepada Ellen. Dan sialnya, ketika Ellen mencoba meraih tasnya, tiba-tiba sang ular mencaploknya hidup-hidup. Sang ular juga menyundul pintu bunker yang membuat Sigurd dan Elizabeth terkena reruntuhan. Di sini kedua bocil berhasil menghindar dari reruntuhan tersebut dan bersembunyi di sebuah lemari besi. Setelah merasa sang ular sudah pergi, kedua bocil pun keluar dari lemari besi dan berniat mencari ayahnya. Namun perkiraan mereka salah. Sang ular ternyata berada tepat di hadapan mereka. Ketika hendak mencaplok kedua bocil, sang ayah pun datang untuk bernegosiasi. Sang ayah datang dengan membawa bayi ular dan berharap bisa menukar bayi itu dengan kedua anaknya. Negosiasi pun berjalan dengan lancar. Sang ayah menyerahkan bayi ular dan kedua bocil dilepaskan. Akhirnya sang ular pun pergi begitu saja. Kemudian mereka mencari Elizabeth dan kembali melanjutkan perjalanan pulang tanpa membawa apapun. Sesampainya di sebuah museum, Sigurd pun memberikan batu temuan Ellen yang dianggap sangat berharga oleh sang direktur. Hal ini membuat direktur senang dan yakin bahwa akan semakin banyak relawan yang akan membiayai penelitian mereka. Sang direktur pun meminta Sigurd untuk melanjutkan penelitiannya, namun Sigurd menolak dan memilih untuk jadi guru sejarah saja. Sigurd pun mengajak Elizabeth dan anak-anak untuk berlibur ke Spanyol. Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah kalau mencari harta karun, gak usah aja anak-anak kalian kalau gak mau dikejar ular raksasa. Oke, itulah alur cerita dari film Getten Ragnarok. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan like dan share ke aplikasi medsos kalian. Jika kalian tidak suka, belajarlah untuk menyukainya. Terima kasih. Wassalam.